Bab 1231. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Bagi Raja Paus, pertempuran itu hanya untuk bertanya kepada Suling tentang lokasi makam orang kuat di Tanah Bijak. Karena itu, Raja Paus tidak peduli apakah ada partisipasi Raja Jiao. Bagaimanapun, Raja Paus sengaja menyembunyikan fakta bahwa ia melangkah ke alam dewa. Tujuan utamanya adalah menunggu sampai Suling memberitahu lokasi makam orang kuat di alam bijak, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menghancurkan Raja Jiao dan Raja Karang di bawah kakinya. Tetapi siapa yang pernah mengira bahwa kata-kata Suling menghancurkan semua ini? Sekarang setelah terungkap, Raja Paus tidak perlu lagi terus bersembunyi. Raja Paus terlihat sangat tampan. Ia selalu berpura-pura menjadi orang yang sok dan sengaja berpura-pura tidak peduli dengan Suling sama sekali. Tetapi sekarang Raja Paus marah karena Suling tidak hanya kuat, tetapi juga orang yang licik, yang membuat Raja Paus memandang Suling dengan mata baru. Bagaimana? Katakan padaku lokasi makam orang bijak dan kuat. Kau bisa meninggalkan mayat utuh. Jika tidak, kau akan hancur berkeping-keping. Raja Paus menyipitkan matanya, menatap Suling dengan tenang dan bertanya. Suling berdiri di tempatnya. Apa yang dikatakan Raja Paus membuat Suling tertawa. Bukankah alam surgawi itu hebat? Suling sudah melangkah ke alam dewa, oke. Suling memiliki beberapa senyum tipis di wajahnya. Seperti biasa, dia tidak menganggap serius ancaman Raja Paus. Sebaliknya, dia menatap Raja Karang dan berkata sambil tersenyum, Raja Karang, sekarang ulat kecil itu telah berguling, mengapa kamu ingin terus bersikap kurang ajar dan mengemis untuk orang kulit putih di sini? Raja Karang terdiam, tetapi menatap Raja Paus. Pada saat ini, Raja Paus tampak sombong dan tak terkalahkan, seolah-olah dia sedang mengamati Raja Karang sebagai seorang raja dan berkata dengan acuh tak acuh, Raja Karang, aku bisa memberimu kesempatan untuk tunduk padaku. Jangan lupa bahwa aku telah memasuki alam dewa. Di masa depan, seluruh dunia bawah laut ditakdirkan tidak ada yang bisa dibandingkan denganku. Ketika aku mendapatkan harta karun di makam alam bijak, aku akan memenangkan seniman bela diri paling kuat di dunia, dan tidak ada yang bisa melawanku. Pada saat itu, bahkan seniman bela diri manusia di darat, aku ingin membunuh dan membunuh. Raja Paus sangat bangga. Menurutnya, Suling telah jatuh ke dalam cengkeramannya. Adapun harta karun di makam orang bijak dan kuat, itu bahkan lebih mudah tersedia baginya. Oleh karena itu, Raja Paus berani berubah dari sebelumnya yang rendah hati menjadi kesombongan dan pembangkangan seperti itu. Tampaknya alam dewa memang akan melumpuhkan seorang seniman bela diri, kehilangan akal sehatnya dan kehilangan penilaiannya. Suling tersenyum beberapa kali dan berkata dengan sinis, Hehe, nanti kau akan mengerti apa perbedaan antara alam dewa sejati dan alam dewa surga. Bahkan jika kau bisa membunuh Raja Hiu, kau tetap bukan musuhku. Jika aku mau, mudah saja membunuhmu. Raja Paus mencibir dengan nada menghina. Saat ini, dia sama sekali tidak menganggap Suling sebagai musuh, jadi yang lebih penting adalah memenangkan hati Raja Karang. Raja Karang bersikap acuh tak acuh. Dia tahu betul situasi saat ini. Raja Paus sebenarnya selangkah lebih maju dari para dewa, yang berarti keseimbangan dan stabilitas dunia bawah laut sebelumnya telah hancur total sejauh ini. Raja Paus akan menjadi pemimpin yang unik dan menguasai seluruh dunia bawah laut, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Namun bagi Raja Karang, dia tertinggal dari Raja Paus. Jika dia tidak menuruti apa yang baru saja dikatakan Raja Paus, atau tidak mau tunduk pada kaki Raja Paus akan membunuhnya. Bahkan, jika kau tidak membunuhnya, kau tidak akan membiarkannya terus menjadi raja. Kenapa? Apakah kau masih ragu-ragu? Raja Karang, aku dapat berjanji kepadamu bahwa selama kau bersedia untuk tunduk padaku dan setia kepadaku, wilayah laut Raja Jiao dan Raja Hiu akan menjadi milikmu. Melihat bahwa Raja Karang masih ragu-ragu, Raja Paus segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, tentu saja, kau dapat memilih untuk pergi dari sini secara langsung seperti Raja Jiao. Namun, kau harus tahu apa hasilnya. Aku mengerti, meskipun kau adalah Raja Kerajaan Karang, saat ini, Raja Karang tidak berani berbicara kepada Raja Paus dengan nada yang sama. Bagaimanapun, Raja Paus telah melangkah ke alam dewa. Aku bersedia untuk menyerah. Raja Karang menundukkan kepalanya dan berkata dengan enggan, aku bersedia untuk menyerah di kakimu. Meskipun dia tidak mau,
Raja Karang dengan sukarela menundukkan kepalanya karena kenyataan. Haha, aku tidak menyangka bahwa Raja Karang yang tadi masih sangat sombong itu telah menjadi anjing pelarian orang lain. Haruskah kukatakan bahwa kau tahu cara mengendalikan angin dan menilai situasi, atau kau tidak punya ambisi? Melihat bahwa Raja Karang benar-benar menyerah kepada Raja Paus dan membungkuk begitu banyak, Su Ling tidak bisa menahan tawa. Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Raja Karang dan berkata sambil tersenyum. Namun saat ini, Raja Karang yang memiliki kemarahan tak berujung di dalam hatinya, bahkan lebih marah setelah mendengar ejekan Su Ling. Raja Karang tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Seluruh orang itu marah dan menatap Su Ling dengan mata sedih. Bajingan kecil sialan ini membunuh jenderal-jenderalnya yang cakap, Jenderal Jinyu dan Jenderal Mentimun Laut satu demi satu. Sekarang bahkan jenderal yang membawa senjata pun terbunuh. Jen pantas mati. Raja Paus, tolong bunuh Su Ling. Aku ingin menghapus penghinaan terhadap kerajaan Karang dengan darahnya. Jika kau dapat membunuh Su Ling dan membalaskan dendam kerajaan Karang, seluruh kerajaan Karang akan setia padamu sampai mati. Raja Karang tampak sangat serius, menatap Raja Paus dan berkata, "Jangan khawatir, Su Ling, aku tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Tetapi sebelum aku membunuhnya, aku harus menggunakan cara untuk membuatnya mati dengan susah payah dan memintanya untuk memberitahu lokasi makam seorang bijak yang kuat." Raja Paus mengangguk. Dia tahu bahwa Raja Karang memiliki keluhan terhadap Su Lingxin. Itu normal, tetapi apa yang disebut balas dendam tidak penting dibandingkan dengan lokasi makam orang bijak. Pada saat berikutnya, tubuh Raja Paus melangkah maju secara virtual. Dengan langkah ini, gelombang udara yang mengganggu keluar dari tubuh Raja Paus dan berguling dengan keras ke arah Su Ling. Kau harus mengerti bahwa semut mol adalah semut mol. Bagaimanapun, mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan yang kuat. Cahaya kunang-kunang ditakdirkan gagal bersaing dengan matahari dan bulan. Raja Paus itu tenang dan kuat, lapis demi lapis, seperti badai yang bergulung-gulung, menyembur keluar dari tubuh Raja Paus dan bergegas menuju Su Ling, seolah-olah ingin menghancurkan Su Ling di tanah. Itu benar, kunang-kunang benar-benar tidak dapat bersaing dengan matahari dan bulan. Karena kau tahu kebenaran ini, kau berani datang kepadaku dan mati. Itu benar-benar berani. Melihat ombak yang mengepul kuat, Su Ling sangat tenang, bahkan dengan beberapa senyuman di wajahnya, menatap Raja Paus dan berkata. Saat berikutnya, aku mendengar ledakan keras, dan gelombang udara yang kuat dari Raja Paus menghantam tubuh Su Ling. Para pejuang yang mengelilingi Su Ling dengan cepat menghindar ke segala arah dan mundur lebih dari 10 meter. Su Ling terkena ledakan Raja Paus. Kekuatan yang kuat menggulung lumpur, dan seluruh wilayah laut menjadi keruh, menutupi pandangan banyak seniman bela diri. Saat ini, Su Ling berada di lautan yang keruh dan tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Bukankah mudah untuk menghancurkanmu? Melihat Su Ling hancur dan kalah dalam sekejap, Raja Paus tidak dapat menahan tawa dan berkata dengan acuh tak acuh, Raja Paus memang pantas menjadi Raja Paus. Prajurit yang mencapai alam dewa tidak terkalahkan di dunia bawah laut. Bahkan prajurit manusia tidak dapat dibandingkan dengannya. Ya, Su Ling, sudah banyak yang mengatakan bahwa dia sangat mendominasi dan bahkan membunuh Raja Hiu. Tapi sekarang sepertinya hanya itu saja. Sungguh konyol bahwa dia bahkan tidak bisa menghentikan gerakan di tangan Raja Paus. Bukankah ini omong kosong? Sekarang, di dunia bawah laut ini, siapa yang bisa bersaing dengan Raja Paus di seluruh wilayah Laut Lihai? Bukankah bahkan Raja Karang yang tinggi pun tunduk untuk menjadi menteri? Jika dia tidak tunduk untuk menjadi menteri, aku khawatir seluruh kerajaan Karang akan hancur. Puluhan ribu seniman bela diri yang berkumpul di sekitar tidak melakukan gerakan apapun saat ini. Mereka menghindar dan melihat Raja Paus menghancurkan Su Ling dengan mata kepala mereka sendiri. Itu sangat memuaskan. Sayang sekali, Su Ling terlalu lemah untuk dibandingkan dengan Raja Paus. Kesenjangan di antara mereka adalah dunia yang berbeda. Begitu Raja Paus bergerak, dia langsung menekan Su Ling ke tanah dan menggulingkannya dengan keras, sehingga Su Ling tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali. Itu terlalu membosankan. Jika Raja Paus dapat menyiksa Su Ling sekali dan mempermalukan Su Ling lagi, itu akan menarik. Mendengar pujian dari orang-orang di sekitarnya, Raja Paus, sebagai Raja Laut, juga sangat senang saat ini. Dia tidak dapat menutup diri beberapa waktu lalu. Mengandalkan sumber daya obat yang tak terhitung jumlahnya, dia dengan enggan melangkah ke alam dewa dan menjadikannya yang terkuat di dunia laut.
Sekarang semua pujian ini harus diberikan. Siapa yang membuatnya tak terkalahkan di dunia bawah laut ini? Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan mati. Raja Jiao tidak tahu bagaimana meninggikan dirinya sendiri. Dia benar-benar membelot dan pergi. Haha, setelah aku memaksa Suling untuk mencari makam orang bijak dan kuat, aku akan memenggal kepala Raja Jiao, memasak tubuh Raja Jiao dan memberikannya kepada semua orang sebagai tonik. Raja Paus tampak sangat bangga. Pada saat itu, dia seperti wajah pemenang. Dia menertawakan banyak seniman bela diri di sekitarnya dengan keras. Tidak diragukan lagi, bagi banyak seniman bela diri yang hadir, Raja Paus adalah satu-satunya raja, dan baik Raja Karang maupun Raja Jiao tidak layak untuk diandalkan. Hanya dengan mengikuti Raja Paus kita bisa hidup. Raja Paus, Raja Paus, Raja Paus. Setialah pada Raja Paus dan taklukkan dasar laut. Petik 2. Pada saat itu, satu demi satu teriakan bergema di seluruh kerajaan Karang. Raja Paus menikmati pujian dan teriakan puluhan ribu seniman bela diri, dan wajahnya menunjukkan senyum gembira. Dia tanpa sadar menatap Raja Karang dan berkata sambil tersenyum, "Raja Karang, kudengar putrimu Linglong adalah kecantikan pertama di dunia bawah laut. Ketika Raja benar-benar menghancurkan Suling, kamu akan memberikan putrimu Linglong sebagai hadiah kepada Raja." Bagaimana? Mendengarkan kata-kata Raja Paus yang sombong dan angkuh, meskipun dia enggan, Raja Karang tidak memiliki jalan kembali setelah membungkuk dan menjadi menteri. Begitu, Raja Karang dengan cepat menundukkan kepalanya dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk membantah dan marah. Di bawah kekuasaan absolut, Raja Karang tidak berani menjadi musuh Raja Paus. Baru saja, apalagi, Raja Paus memintanya untuk memberikan putrinya Putri Linglong. Bahkan jika Raja Paus memintanya untuk memberikan ibunya, dia akan segera mengirim seseorang untuk menggali tubuh ibunya dan mengirimkannya ke tempat tidur Raja Paus. Hehe, jangan khawatir, selama kamu setia kepada Raja, Raja tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Raja tahu bahwa kamu memiliki perseteruan darah yang dalam dengan Suling. Setelah Raja menanyakan lokasi makam orang kuat di alam bijak, Suling akan disingkirkan olehmu, bahkan jika itu adalah 1000 tebasan. Raja Paus tersenyum beberapa kali dan melihat bahwa Raja Karang mematuhinya. Kenikmatan dari kekuatan yang luar biasa ini membuat Raja Paus senang. Namun saat itu, tawa dingin penuh penghinaan terdengar dari lumpur di depan Raja Paus. Apakah terlalu dini bagimu untuk bahagia saat ini? Faktanya, alam dewa sebenarnya tidak sekuat dan tak terkalahkan seperti yang kamu pikirkan. Dengan sosok ini, diikuti oleh pedang tajam, seperti menebas dari langit, ia melintasi wilayah laut hingga kedalaman beberapa kilometer dan tiba di atas Raja Paus. Tepat pada saat ini, Raja Paus gemetar seluruh tubuhnya, dan pedang dengan makna pedang yang kuat membuat Raja Paus pucat karena terkejut, dan dia merasakan ancaman terhadap hidupnya. Pedang yang sangat kuat, Raja Paus mengerutkan kening, terkejut dan heran. Saat berikutnya, hampir tanpa berpikir, Raja Paus langsung meremas telapak tangan, memadatkan kekuatannya, dan menembakkannya dengan keras ke atas kepalanya. Ledakan, ada suara yang mengerikan, dan waktu meledak, dan lapisan gelombang udara yang sombong menyebar ke segala arah. Dipengaruhi oleh gelombang udara yang kuat ini, semua seniman bela diri yang ada di sekitar terkejut dan mundur ratusan meter, bahkan menyemprotkan darah ke mulut mereka. Sangat kuat, kekuatan Suling sangat kuat. Suling, bukankah dia juga seorang pejuang di alam dewa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Alam dewa begitu jauh. Raja Paus telah memanfaatkan kesempatan pertama sejak kedatangan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Baru saat itulah dia dengan enggan memasuki alam dewa. Suling, seorang pejuang manusia biasa, tidak memiliki begitu banyak sumber daya kultivasi atau begitu banyak kesempatan. Bagaimana dia bisa memasuki alam seperti itu? Beberapa seniman bela diri tuli dan gemetar, mulut mereka berlumuran darah, dan wajah mereka pucat. Saat ini, mereka menatap Suling dan Raja Paus. Tidak diragukan lagi, pedang Suling baru saja terputus, yang merupakan kekuatan tak berujung. Itu benar-benar mengejutkan, dan itu dapat bersaing dengan Raja Paus. Itu membuat orang percaya bahwa Suling kemungkinan besar akan melangkah ke alam dewa seperti Raja Paus. Memikirkan hal ini, banyak seniman bela diri tidak dapat menahan napas. Raja Karang bahkan lebih ketakutan saat ini. Di antara orang-orang yang hadir, dia paling mengenal Suling.
Dia tahu bahwa suling sangat beracun untuk membunuh makhluk abadi, tetapi meskipun demikian, kekuatan suling masih terlarang. Dia tidak berani mendekati atau melampauinya. Bajingan kecil sialan ini jelas terluka parah dan telah diracuni oleh bubuk pembunuh abadi yang sangat beracun. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Raja Karang gemetar, menatap suling dengan sedih, dan berkata dengan suara yang dalam, jika kekuatan orang ini benar-benar akan kembali ke puncak, seberapa mengerikan kekuatannya. Tampaknya bagaimanapun juga, dia harus dibunuh saat dia sekarang sangat beracun. Semakin Anda memahami apa yang terjadi pada suling, semakin Anda dapat merasakan kekuatan suling. Kekuatan ini tidak tertandingi. Dibandingkan dengan keterkejutan Raja Karang, Raja Paus tampak lebih terkejut. Dia baru saja bertarung dengan suling. Pedang suling sangat mudah dan kekuatannya melampaui praktisi pedang biasa beberapa kali. Sutra Raja Paus tidak ragu bahwa jika suling menggunakan pedang ini untuk menyerang Jiao Wang, dia akan jatuh ke tanah. Sepertinya kamu benar-benar bersembunyi cukup dalam. Aku tidak menyangka bahwa beberapa prajurit manusia dapat mencapai alam dewa. Aku benar-benar meremehkan para prajurit manusia. Raja Paus mengerutkan kening, menatap suling, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Suling, karena kamu juga seorang pejuang di alam dewa, mengapa kamu tidak bergandengan tangan denganku? Kamu dan aku, mengambil harta karun di makam orang-orang kuat di alam bijak, dan kemudian menelan seluruh dunia bawah laut. Aku tidak tertarik bekerja dengan ikan bakar." Suling menyipitkan matanya, tersenyum beberapa kali, dan berkata dengan tenang. "Suling, jangan lupa, aku juga seorang pendekar di alam dewa, dan ada begitu banyak pendekar di sini yang mendukungku. Kau tidak boleh menjadi musuhku. Jika kau bersedia bekerja sama denganku, aku akan membiarkanmu mengambil 30% harta karun di makam orang kuat di alam bijak. Bagaimana dengan ini? Ini adalah konsesi terbesarku." Mata Raja Paus tampak sedih. Melihat ketidaktahuan suling, dia menjadi kejam dan bertanya dengan dingin. "Sayang sekali aku tidak membawa jinten dan merica. Kalau tidak, ikan panggangnya akan sangat lezat nanti." Suling sama sekali tidak menghiraukan apa yang dikatakan Raja Paus. Dia hanya memikirkan cara memakan Raja Paus dan berkata dalam hati, "Mati kau." Mendengar perkataan suling, Raja Paus itu benar-benar marah dan meraung liar. Seketika, Raja Paus itu tiba-tiba membuka tangan kanannya. Sesaat, tangan kanannya berubah menjadi ilusi sirip besar, berisi kekuatan mendominasi dan tak terkalahkan, dan menamparkan suling dengan keras. Mata suling tiba-tiba tenggelam, berdengung, terdengar suara tumpul, dan kemudian dia melihat pohon biru terbuka di belakang tubuhnya. Ledakan, hampir ketika pohon biru tua itu terbuka, Raja Paus itu menghantam pohon itu dan merobohkan beberapa daun. Namun, di bawah naungan pohon besar ini, suling aman dan sehat. Dia selalu memiliki beberapa senyum tipis di wajahnya dan dengan tenang menatap Raja Paus yang marah itu. Apa artinya ini? Raja Paus itu mengerutkan kening dan terkejut. Pohon biru yang diselimuti di belakang tubuh suling menyatu dengan air laut di sekitarnya. Itu sangat misterius. Ini adalah pertama kalinya Raja Paus bertemu. Mereka yang memiliki seni bela diri dapat menggunakan cara seperti itu. Itu terlalu kuat. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Raja Paus tidak akan percaya bahwa prajurit asli dapat menggunakan Xuanqi sehingga membuatnya memiliki pertahanan mutlak. Perlu dicatat bahwa Raja Paus mengubah telapak tangannya menjadi sirip paus, yang menggulung ombak besar dan mengandung momentum yang kuat. Namun, ketika jatuh pada suling, suling tidak merasakan sakit dan bahkan tidak terluka. Bahkan pertahanan pohon biru tidak dapat dipatahkan. Pada saat ini, Raja Paus benar-benar terkejut. Matanya suram dan galak. Dia menatap suling dan berteriak dengan marah, "Katakan padaku, cara jahat apa yang kamu gunakan?" Hehe, tampaknya prajurit itu berevolusi dari hewan laut. Bahkan jika dia berubah menjadi manusia, tidak dapat dibandingkan dengan prajurit manusia teratas. Suling tidak bisa menahan tawa. Dia melirik seniman bela diri di sekitarnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah evolusi tulang hitam di tubuhku." Suangu. Mendengar ini, Raja Paus tercengang dan matanya dipenuhi dengan keraguan. Tidak diragukan lagi bahwa Raja Paus adalah kelompok seniman bela diri pertama yang mendapat kesempatan untuk memasuki alam dewa sejati setelah kedatangan Fancy. Kemudian, dengan upaya yang meremehkan, mereka dengan enggan memasuki alam surga dan dewa. Setelah melangkah ke alam dewa,
Raja Paus pernah berpikir bahwa bahkan jika dia melihat seni bela diri manusia, dia memenuhi syarat untuk menjadi yang terkuat. Namun, penampilan Su Ling tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi Raja Paus. Itu juga dapat dianggap sebagai tanda yang jelas bagi Raja Paus betapa besar kesenjangan antara dirinya dan prajurit manusia teratas. Kesenjangan ini adalah bawaan, dan tidak dapat dibuat dengan kultivasi. Misalnya, tulang hitam yang disebutkan Su Ling saat ini merupakan konsep yang sangat aneh bagi Raja Paus. Dia tidak tahu apa itu tulang hitam, apalagi apa arti tulang hitam bagi prajurit itu. Raja Paus hanya bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang kuat di pohon besar di belakang tubuh Su Ling. Energi kuat inilah yang membantu Su Ling menahan serangannya tadi. Selain tulang hitam, ada banyak cara yang tidak kamu ketahui. Su Ling tersenyum, menatap Raja Paus dengan wajah kosong dan berkata dengan tenang, misalnya, kekuatan penciptaan. Apa? Raja Paus terkejut dan tercengang. Su Ling sekali lagi menyebutkan konsep yang tidak dia pahami. Apa yang disebut kekuatan penciptaan? Raja Paus tidak tahu mengapa. Dia hanya menatap Su Ling dengan heran. Matanya penuh dengan kekejaman. Dia menatap Su Ling dan bertanya dengan suara keras, apa kekuatan penciptaan? Setelah kedatangan dunia penggemar, seni bela diri akan mendapatkan kesempatan dari dunia penggemar, dan dapat bertransformasi dan berevolusi serta meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Namun, selain kesempatan, ada juga kekuatan penciptaan, yang juga dapat meningkatkan kekuatan seni bela diri dan membuat seni bela diri menjadi lebih kuat. Su Ling menatap Raja Paus. Melihat bahwa Raja Paus begitu bodoh, Su Ling tidak dapat menahan tawa beberapa kali dan berkata, Lihai adalah wilayah laut pertama yang jatuh ke sisi bawah ketika saatnya tiba. Itu dapat disebut wilayah laut terbesar. Jika tebakanku benar, jika Lihai benar-benar memiliki kekuatan penciptaan, aku khawatir itu adalah penciptaan laut. Mendengarkan uraian terperinci Su Ling, Raja Paus benar-benar tercengang. Su Ling berbicara satu per satu. Dia sama sekali tidak tahu kata benda, yang membuatnya bingung. Apakah maksudmu kekuatan penciptaan berada di atas peluang dunia? Tanya Raja Paus. Tentu saja, Su Ling berkata dengan tenang, kau bukanlah musuhku, karena kau hanya mendapatkan kesempatan, tetapi aku mendapatkan keberuntungan. Aku dapat menggunakan kekuatan keberuntungan untuk terus-menerus menyediakan Suanqi. Pada saat yang sama, aku juga memiliki Suangu yang kuat, yang dapat menahan serangan. Raja Paus itu tertegun. Dia menatap Su Ling dengan kebencian di matanya dan berteriak dengan marah, hehe, sepertinya kau belum mempelajari esensi kebenaran dari merangkul dosa-dosamu. Kau jelas tahu bahwa dalam situasi ini, tidak diragukan lagi itu adalah situasi yang fatal bagimu. Tetapi kau masih mengatakan kata-kata ini. Dalam hal itu, semua yang ada padamu akan menjadi milik raja. Ketika raja menelanmu, aku akan menempati ciptaan dan tulang-tulang gelap di tubuhmu. Haha. Kata-kata arogan Raja Paus itu membuat Su Ling tertawa, mungkin kau belum dapat memahami situasi saat ini. Kamu sama sekali bukan musuhku. Bahasanya jatuh. Untuk sesaat, mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan dengan kejam menembak, baru saja kau menyerang lebih dulu, dan sekarang giliranku untuk menembak lebih dulu. Su Ling menembak dengan sangat cepat. Dalam sekejap, itu adalah sarana guntur, mengandung kekuatan hegemonik yang tak ada habisnya, dan langsung menghancurkan Raja Paus. Melihat tangan Su Ling, Raja Paus tampak sedih. Ayo. Pada saat ini, bahkan jika Su Ling menunjukkan caranya yang tak terkalahkan, Raja Paus itu tidak takut. Seperti yang dikatakan Su Ling, mereka berdua adalah pejuang di alam dewa. Secara logika, tidak ada perbedaan di alam. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kedua orang itu memiliki cara kultivasi yang berbeda. Namun, Raja Paus sangat percaya diri. Sebagai satu-satunya raja di dunia bawah laut yang telah melangkah ke alam dewa, dia yakin bahwa latihannya tidak akan pernah kalah dari Su Ling. Pada saat ini, lengan Raja Paus terbuka lebar dan tertutup, dan energi yang kuat dan mendominasi berenang di sekitar tubuh Raja Paus. Dengan Raja Paus yang terus-menerus melambaikan tangannya, kekuatan yang kuat berkumpul di sekitar Raja Paus. Matanya yang jernih mulai berlumuran darah, otot dan tulangnya mengeluarkan suara, berderak, dan seluruh kekuatan tubuhnya didesak olehnya. Su Ling juga sama, dia mengumpulkan semua kekuatannya di satu tempat. Dia datang ke Raja Paus dalam sekejap dan memukulnya dengan keras. Ledakan, Jiulong Aoshen Formula, jejak tinju Su Ling dimainkan, raung.
Raungan naga meraung satu demi satu, dan hantu berbentuk naga muncul dengan jejak tinju suling. Itu ganas dan mendominasi, seolah-olah akan menghancurkan Raja Paus. Mati! Raja Paus berteriak dengan marah dan berubah menjadi sisa-sisa. Hantu paus dengan ukuran tubuh puluhan meter tiba-tiba muncul di belakang tubuh Raja Paus dan menyerang suling. Ledakan. Untuk sesaat, hantu Kowloon yang dihancurkan oleh suling menghantam hantu paus. Kekuatan yang kuat saling bertabrakan, menggulung gelombang kasar dan menyebar ke segala arah. Terpengaruh oleh kekuatan sisa, suling dan Raja Paus langsung terguncang mundur puluhan meter. Tubuh suling meledak dan kakinya menghantam tanah, nyaris tidak menstabilkan tubuhnya. Adapun Raja Paus, setelah mundur puluhan meter, dia memuntahkan darah dari mulutnya. Darahnya tinggi dan dia penuh dengan semangat perang. Dia menatap suling. Aku adalah Raja Laut. Bagaimana aku bisa dikalahkan olehmu? Matilah untukku. Seperti orang gila, Raja Paus meraung dengan guntur. Namun, saat Raja Paus meraung, dia hanya mendengar embusan, dan pedang tajam menembus tulang Raja Paus dalam sekejap. Ekspresi di wajah Raja Paus berkisar dari kegembiraan perang, hingga keterkejutan ketika pedang itu menembus tubuhnya, hingga keterkejutan, dan akhirnya kemarahan. Pada saat itu, ekspresi wajah Raja Paus tampak ganas dan sangat marah. Tiba-tiba dia berbalik dan menatap pria di belakangnya yang bahkan tidak tahu siapa orangnya, tetapi menusuk tulangnya dengan pedang. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan dan keraguan. Kau, kenapa? Raja Paus tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan langsung menggoyangkan pedang panjang yang menusuk tulangnya. Dia menutupi lukanya dengan tangannya, menatap dingin ke arah pria itu dan bertanya, aku tidak punya musuh denganmu. Kenapa kau melakukan ini? Sebenarnya, kau bukan satu-satunya orang di dunia bawah laut. Pria bernama Ao Bingqian itu selalu tersenyum tipis. Sebagai seniman bela diri biasa, ia selalu hidup bebas dan tidak dibatasi oleh 4 raja dunia bawah laut. Oleh karena itu, ia telah merampok sumber daya dengan cara yang rendah hati dan berlatih keras. Tanpa disadari, alam Ao Bingqian meningkat pesat dan mencapai alam dewa. Namun, Ao Bingqian sangat mengetahui situasi dunia bawah laut. Oleh karena itu, bahkan jika ia melangkah ke alam dewa, Ao Bingqian selalu bersikap sangat rendah hati. Jika tidak, ia akan menjadi sasaran publik dan dikejar serta dibunuh oleh Raja Paus dan yang lainnya. Ao Bingqian telah tertidur. Ia dapat dianggap sebagai orang yang menghindar dan tidak mau memprovokasi yang benar dan yang salah. Sampai saat ini, kemunculan suling yang tiba-tiba membuat Ao Bingqian memiliki beberapa ide. Secara khusus, suling mengetahui lokasi makam seorang bijak dan orang yang kuat, yang membuat Ao Bingqian siap untuk bergerak. Meskipun ia melangkah ke alam dewa, alam ini sama sekali tidak terkalahkan. Jika bisa mendapatkan harta karun di makam orang bijak dan orang kuat, Ao Bingqian yakin dia bisa memengaruhi alam yang lebih tinggi. Karena itu, Ao Bingqian telah bercampur dengan praktisi seni bela diri yang tersebar. Dia datang ke kerajaan Karang dan bertemu Suling. Seperti yang dia duga, Suling benar-benar sombong. Tentu saja, Raja Paus juga sangat kuat, tetapi Ao Bingqian adalah seorang pejuang di alam dewa. Dia tahu bahwa jika Raja Paus dan Suling terus bertarung, Raja Paus akan dikalahkan. Dengan kata lain, Suling pasti akan mengalahkan Raja Paus dalam perang ini, yang dia lihat sebagai pengamat. Oleh karena itu, untuk menghindari Raja Paus kalah dari Suling dan mati di tangan Suling, Ao Bingqian langsung membunuh Raja Paus ketika dia tidak siap. Ao Bingqian menatap Raja Paus yang tertusuk, tetapi dia sangat tidak mau. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan terlalu percaya diri. Sama seperti sekarang, kamu lihat, aku menusuk dan membunuhmu dari belakang. Kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Ao Bingqian tiba-tiba tenggelam. Beberapa warna dingin melintas di matanya yang tenang. Segera, dia memotong pedang panjang di tangannya dan memenggal kepala Raja Paus. Kepala berdarah, gululu, mewarnai laut di sekitarnya menjadi merah. Tubuh Raja Paus langsung berubah menjadi paus besar. Di sisi lain, Ao Bingqian semakin tersenyum setelah semua ini, seolah-olah dia menikmati tubuh tanpa kepala Raja Paus dan mahakaryanya. Belalang sembah menangkap jangkrik dan burung pipit kuning ada di belakang. Tampaknya seni bela diri dunia bawah laut juga akrab dengan metode perang. Suling tersenyum beberapa kali.
Dia sudah lama tahu bahwa di antara banyak seniman bela diri yang berkumpul di sekitarnya, selain Raja Paus, ada dua seniman bela diri yang tidak dapat dia nilai. Dia seharusnya juga melangkah ke alam dewa. Sekarang, Ao Bingqian ini tiba-tiba terbongkar, yang tidak diragukan lagi membenarkan dugaan Suling. Namun, Suling tidak menyangka bahwa Ao Bingqian benar-benar tiba-tiba bergerak, dan diam-diam menyerang dan membunuh Raja Paus di belakangnya. Perlu dicatat bahwa Raja Paus ini juga merupakan Raja Laut di satu sisi dunia bawah laut. Ao Bingqian membunuhnya secara langsung. Melakukan hal itu tidak diragukan lagi akan memancing kemarahan publik. Benar saja, seperti yang diduga Suling, setelah Raja Paus terbunuh, semua seniman bela diri yang datang bersama Raja Paus segera menjadi bingung. Bunuh bajingan sialan itu dan berani menyerang Raja Paus di belakangnya. Bunuh dia dan balas dendam Raja Paus. Tiba-tiba, seorang prajurit, yang gemuk dan hitam, seharusnya terbuat dari ikan lele yang gemuk. Wajahnya sangat ganas dan berteriak. Namun, saat itu, dengan bunyi, klik, prajurit yang berubah menjadi ikan lele gemuk itu langsung hancur dan retak seperti semangka. Banyak seniman bela diri terkejut dan tampak linglung. Seniman bela diri yang berubah menjadi ikan lele gemuk itu setidaknya adalah seorang pria kuat di tahap awal alam dewa sejati. Dia selalu bersama Raja Paus dan dirawat oleh Raja Paus. Oleh karena itu, Raja Paus itu dibunuh secara misterius oleh Ao Bingqian. Tentu saja, ikan lele gemuk itu ingin membalaskan dendam Raja Paus. Namun, siapa yang pernah berpikir bahwa sungguh luar biasa bahwa ikan lele gemuk itu dihancurkan oleh seseorang tanpa bergerak sedikitpun. Banyak seniman bela diri semua menatap pria yang menghancurkan ikan lele gemuk itu. Baru kemudian mereka menemukan bahwa itu adalah seorang wanita cantik dengan paras yang cantik. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa dia belum pernah melihatnya? Sebelumnya dan kekuatannya begitu kuat. Ya, ikan lele gemuk itu juga seorang prajurit di tahap awal alam dewa sejati. Dia dicubit dan kepalanya pecah oleh wanita ini dalam sekejap. Bukankah kekuatan wanita ini seharusnya sama? Mereka menarik napas dan saling memandang. Mereka melihat warna keterkejutan di mata masing-masing. Mereka menatap wanita itu dengan hati yang gemetar, karena takut wanita itu akan membunuh mereka. Aku tidak suka membunuh semut dan tikus. Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu tidak banyak bicara. Nama wanita itu adalah Chi Biking. Tadi, ikan lele gemuk itu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia sebenarnya ingin menghasut para prajurit udang dan jenderal kepiting itu untuk membantu Raja Paus membalas dendam. Sungguh tidak masuk akal bahwa dia tidak membunuh ikan lele gemuk itu. Bagaimanapun, Ao Bingqian itu juga seorang dewa surga dan seni bela diri. Ini adalah kebenaran yang paling sederhana. Tidak semua semut dan tikus tanah memenuhi syarat untuk menantang seorang pejuang di alam dewa. Ini adalah rasa hormat yang paling rendah. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Chi Biking membunuh ikan lele gemuk. Chi Biking berjalan keluar dari kerumunan dan mendatangi Ao Bingqian dan Suling. Faktanya, sejak Chi Biking berjalan keluar dari kerumunan, mata Ao Bingqian dan Suling tertuju pada Chi Biking dan tidak berani menjauh. Seperti kata pepatah, wanita yang paling beracun adalah hati orang-orang. Bahkan jika seni bela dirinya kuat, begitu mereka bertemu dengan wanita yang kejam, terutama wanita cantik, mereka mungkin mati. Sama seperti saat ini, Chi Biking adalah wanita seperti itu. Alisnya yang tebal, wajahnya yang cantik, dan rambutnya yang panjang dan anggun adalah senjata ajaib yang paling ampuh untuk merebut cinta pria. Suling tidak ragu bahwa jika dia tidak memiliki cukup konsentrasi, dia akan dengan mudah dibunuh oleh wanita seperti Chi Biking, dan hasilnya adalah dia akan mati. Kenapa? Tidak berani menatapku. Chi Biking tampak mempesona, dengan beberapa senyum menyegarkan di wajahnya. Dia berjalan perlahan ke arah Suling dan bertanya, "Iblis wanita yang membunuh tanpa berkedip seharusnya orang sepertimu." Suling tersenyum tenang, menatap Chi Biking di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Iblis wanita, aku ingin mengikutimu sekarang. Apakah kamu setuju?" Chi Biking mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Suling. Dia menyipitkan matanya dan bertanya. Suling tersenyum senang dan tetap diam. Pada saat ini, Ao Bingqian, yang tetap di samping, tercengang. Dia menatap Chi Biking dan berkata dengan serius, "Aku tidak menyangka bahwa dewa terakhir surga dan seni bela diri sebenarnya adalah seorang wanita." "Kenapa, kamu tidak suka wanita?"
Mata Cibiking tiba-tiba tenggelam, menatap dingin ke arah Ao Bingqian dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak berani. Bagaimanapun, iblis wanita yang membunuh tanpa berkedip. Ao Bingqian berkata cepat dan mundur selangkah. Dia tidak berani mendekati Cibiking dengan mudah. Cibiking mendengus dingin, mengalihkan pandangannya dari Ao Bingqian, menatap Suling dengan sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, kita semua adalah orang yang pengertian, jadi kita tidak perlu membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Kita bertiga mengambil 50% dari harta karun di makam orang kuat di alam orang bijak. Bagaimana kalau 50% untuk kita berdua? Iblis wanita, jangan ambil keputusan. Ao Bingqian berkata dengan marah bahwa Cibiking secara langsung membantunya membuat pilihan tanpa persetujuannya. Itu menjijikkan. Apa, kamu tidak setuju? Cibiking menyipitkan matanya, menatap Ao Bingqian dengan penuh arti, dan berkata dengan rasa ingin tahu. Omong kosong, kenapa dia harus mengambil 50%? Sendirian, Ao Bingqian berkata dengan nada meremehkan. Dia juga seorang seniman bela diri di dunia bawah laut. Aku sarankan kamu untuk mengambilnya kembali dengan cepat. Meskipun dia sangat beracun dan terluka parah, aku pikir tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin membunuhmu sekarang. Cibiking mencibir. Ao Bingqian benar-benar sombong. Jika dia tidak mengingatkan Ao Bingqian, aku khawatir Suling Zhen akan membunuh Ao Bingqian. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu pikir aku bukan musuhnya? Ao Bingqian mengerutkan kening. Di depan Cibiking, dia begitu bodoh dan berani meremehkannya. Itu penuh kebencian. Saat ini, Ao Bingqian menatap Cibiking dengan dingin dan berkata dengan kata-kata keras, itu benar. Aku benar-benar bukan lawannya. Kamu. Cibiking terdiam beberapa saat. Ao Bingqian benar-benar pria yang ingin kehilangan muka. Dia tidak ingin diekspos oleh orang lain bahkan jika dia dikalahkan oleh Suling. Dia harus mengakuinya sendiri. Suling, lakukan saja apa yang dikatakan Cibiking. Gali makam orang bijak dan prajurit. Kau ambil 50% harta karunnya. Cibiking dan aku akan membagi 50% sisanya, bagaimana? Ao Bingqian tampak sangat serius. Ia menatap Suling dengan sangat serius dan bertanya. Sebenarnya, Ao Bingqian bukanlah orang bodoh. Ia tahu bahwa apa yang baru saja dikatakan Cibiking adalah benar. Baik ia maupun Cibiking maupun seniman bela diri lainnya di sini bukanlah lawan Suling. Meskipun Suling sekarang sangat beracun dan terluka parah, kekuatan bertarung hegemoniknya tidak sebanding dengan seniman bela diri biasa. Meskipun Ao Bingqian dan Cibiking sama-sama pejuang di alam dewa, perlu kalian ketahui bahwa Raja Paus tadi juga seorang pejuang di alam dewa, tetapi ia tetap kalah dari Suling. Hanya masalah waktu sebelum ia dikalahkan. Ao Bingqian membunuh Raja Paus secara langsung, yang sama saja dengan melarang posisi Raja Paus. Hanya dengan cara ini Ao Bingqian dapat duduk dan berjabat tangan dengan Suling. Suling mendengarkan apa yang dikatakan Ao Bingqian dan Cibiking. Suling harus mengakui bahwa kedua orang ini, seorang pria dan seorang wanita, adalah orang-orang yang kejam. Ya, ia memang kejam, dan bengis. Untuk mencapai tujuannya, ia akan melakukan apa saja dengan cara apapun. Ao Bingqian membunuh Raja Paus, tetapi kalian tahu, tadi, Raja Paus adalah seorang pejuang di alam dewa dan yang terkuat dari 4 raja di dunia bawah laut. Namun, Ao Bingqian dengan gegabah menyerang Raja Paus tepat di belakangnya, melukai Raja Paus dengan serius, dan kemudian memenggal kepala Raja Paus dengan pedang. Cara yang begitu tajam sungguh luar biasa. Ini juga cukup untuk menegaskan karakter Ao Bingqian dan membasmi semua musuh untuk mencapai tujuannya. Bahkan jika musuhnya adalah Raja Paus yang hebat, dia harus memanfaatkan ketidaksiapannya untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin orang-orang yang kejam seperti itu gagal mencapai hegemoni? Bagaimana mungkin kita tidak menjadi orang kuat seni bela diri papan atas? Kedua orang ini telah berdiam diri sepanjang waktu. Mereka adalah seniman bela diri biasa dan enggan untuk muncul. Sekarang mereka memilih untuk mengekspos diri mereka sendiri sampai makam orang kuat di alam bijak muncul. Ini sangat berbeda dengan Raja Paus. Sebelumnya, Raja Paus beruntung. Dia mengira bahwa alam dewa tidak terkalahkan, sombong dan angkuh. Prajurit yang sombong akan kalah. Mengapa kalian berdua berpikir bahwa aku akan berbagi harta di makam orang kuat di alam bijak dengan kalian? Suling mengerutkan kening. Dia tidak bisa melihat apakah dia senang atau sedih. Dia sangat tenang, bahkan sangat tenang.
Dia menatap dingin ke arah Ao Bingqian dan Chi Biking dan bertanya. Sangat mudah. Bagaimanapun, ini adalah dunia bawah laut. Para prajurit di sini seperti serigala dan harimau. Jika kalian tidak bekerja sama dengan kami, kalian tidak dapat mengambil harta karun dari makam orang kuat di alam orang bijak. Chi Biking tersenyum beberapa kali dan berkata dengan suara yang dalam, mengenai membunuh kami dan mengambil harta karun, saya khawatir itu bahkan lebih mustahil. Karena ada terlalu banyak prajurit di sini. Jika kalian benar-benar ingin membunuh, bahkan jika kalian membunuh selama 3 hari 3 malam, darah akan mengalir ke sungai dan tulang-tulang akan menjadi gunung. Selain itu, kalian sangat beracun dan terluka parah. Saya pikir kalian tidak sabar untuk menggali makam orang kuat di tanah orang bijak. Hehe, selain apa yang dia katakan, menurutku alasan utama mengapa kamu tidak langsung pergi ke makam orang kuat di alam bijak adalah rasa takut. Ada keberadaan yang tidak diketahui di makam orang kuat di alam bijak. Bagaimanapun, Raja Hiu juga seorang seniman bela diri dengan 9 puncak di alam dewa sejati. Bahkan dia tidak berani masuk jauh ke dalam makam. Kamu pasti tidak sepenuhnya yakin. Pada saat ini, Ao Bingqian juga tersenyum beberapa kali, menatap Su Ling dengan sangat serius dan bertanya, bagaimana? Apakah aku benar? Kamu takut mati di kuburan? Menarik. Setelah mendengarkan penjelasan Ao Bingqian dan Chi Biking, Su Ling tersenyum senang dan mengangguk, perkenalkan dirimu. Namaku Su Ling, dari sisi bawah. Chi Biking. Ao Bingqian, melihat Su Ling telah memperkenalkan dirinya, itu berarti Su Ling telah menyetujui usulan mereka dan bersedia bekerja sama dengan mereka. Mereka juga dengan cepat melaporkan nama mereka. Pertama-tama katakan bagaimana cara keluar dari sini. Su Ling tersenyum. Sebenarnya, apa yang dikatakan Ao Bingqian atau Chi Biking tidak diragukan lagi menyentuh hati Su Ling. Sebelumnya, Su Ling membunuh Raja Hiu dan mendapatkan misin lokasi makam orang kuat di wilayah orang bijak. Namun, dia tidak langsung pergi ke lokasi makam orang kuat di wilayah orang bijak, tetapi memilih untuk tinggal di Kerajaan Karang. Di satu sisi, dia menganggap bahwa tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman, di sisi lain, dia menganggap bahwa makam orang kuat di wilayah orang bijak itu sangat berbahaya. Ya, bahkan Su Ling tidak berani mengambil risiko sendirian. Bagaimanapun, Raja Hiu tidak mendapatkan harta karun yang paling kuat ketika dia memasuki makam, tetapi mengeluarkan tulang orang bijak. Jangan khawatir, mereka tidak berani menghentikan kita. Meskipun kita hanya bertiga, mereka semua berada di alam surga dan dewa. Jika mereka berani bertindak gegabah, mereka akan mati. Chi Biking berkata dengan tenang. Kemudian Chi Biking berteriak, sekarang, segera minggir, jika tidak, tidak akan ada amnesti. Banyak seniman bela diri menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Chi Biking langsung mencubit dan memecahkan kepala ikan lele gemuk itu, jadi mereka semua takut pada Chi Biking. Saat itu, ketika Chi Biking berkata untuk membuka jalan, mereka semua tercengang, tetapi mereka dengan cepat bereaksi dan memberi jalan. Hehe, kamu menarik. Chi Biking mencibir, tampak seperti iblis wanita dengan tatapan membunuh. Su Ling dan Ao Bingqian tersenyum tak berdaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Chi Biking benar-benar iblis wanita. Terlalu kejam untuk memperlakukan prajurit biasa. Raja Karang tahu banyak tentangmu. Apakah kamu ingin? Ao Bingqian menatap Su Ling, mengusap lehernya, dan bertanya. Saat ini, Raja Karang masih menggigil. Dia sudah gila dan ketakutan tak terkendali. Tidak, Su Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, selama dia tidak menggangguku dan putrinya tidak menggangguku, aku tidak akan repot-repot melihat hal-hal seperti itu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Su Ling langsung meninggalkan Kerajaan Karang dan bergegas ke lokasi makam orang bijak dan orang kuat yang diungkapkan oleh Raja Hiu. Ao Bingqian dan Chi Biking mengikutinya, dan mereka menjaga kewaspadaan tingkat tinggi untuk menghindari diikuti oleh pejuang lainnya. Su Ling, Ao Bingqian, dan Chi Biking pergi. Setelah ketiganya menghilang dari pandangan, banyak seniman bela diri tidak dapat menahan napas lega. Ketika Su Ling dan yang lainnya masih di sini, mereka tampak terdesak oleh gunung yang berat. Mereka tidak berani mengangkat kepala dan terengah-engah. Pada saat ini, dia menghela napas lega. Saat ini, Raja Karang sangat bermartabat dan pucat. Dia hampir dibunuh oleh Ao Bingqian tadi. Untungnya, Tuan Su Ling tidak mengingat penjahat itu. Kalau tidak, saat itu, begitu Ao Bingqian menembak, Raja Karang harus mati. Memikirkan hal ini di dalam hatinya,
Raja Karang tidak dapat menahan napas, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin yang pekat, dengan perasaan selamat. Bagaimanapun, kali ini, saya selamat karena keberuntungan. Raja Karang tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat kekacauan di tanah, serta kerajaan Karang. Dia merasa bahwa begitu ada perang lagi tadi, saya khawatir seluruh kerajaan Karang akan hancur. Ketika mata Raja Karang jatuh pada Raja Paus yang terbunuh, kepala Raja Paus terpenggal dan sudah menjadi tubuh tanpa kepala. Adapun ikan lele gemuk yang datang bersama Raja Paus, kepalanya hancur, dan dia tampak menyedihkan ketika dia mati. Memikirkan Raja Hiu yang terbunuh sebelumnya, Raja Karang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, pola dunia bawah laut harus diubah sepenuhnya. Sebagai salah satu dari 4 Raja Dunia Bawah Laut, Raja Karang pernah berdiri di puncak dan melihat ke bawah ke semua makhluk di dunia bawah laut. Dia sangat menyadari perubahan situasi selanjutnya. Suling membunuh Raja Hiu, mencapai alam dewa, dan mungkin akan melarang posisi Raja Hiu. Adapun Ao Bingqian dan Chi Biking, mereka juga seni bela diri di alam dewa. Mereka akan menggantikan mereka. Dengan kata lain, sejak berakhirnya perang tadi, situasi di seluruh dunia bawah laut akan terungkap kembali di sekitar Suling, Ao Bingqian dan Chi Biking. Raja Paus, Raja Karang, Raja Hiu, dan Raja Jiao yang asli akan sepenuhnya direduksi menjadi masa lalu, dan tidak seorang pun akan menyadari keberadaan mereka lagi. Meskipun Raja Karang dan Raja Jiao masih hidup, akan lebih baik mati. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, ketika Suling, Ao Bingqian, dan Chi Biking meninggalkan makam orang kuat di alam bijak hidup-hidup, seluruh dunia bawah laut akan dikocok ulang dan kekuatan akan terbagi lagi. Bahkan dikatakan, kemungkinan akan membentuk situasi tripartit. Raja Karang mendesah tak berdaya. Matanya sedih dan penuh darah. Dia melihat banyak seniman bela diri berkumpul di sekitarnya. Masa depan tidak akan mudah. Situasi yang dulu stabil telah benar-benar hancur. Seperti dugaan Putri Linglong, kemunculan Suling akan menggemparkan seluruh dunia bawah laut. Saat itu, Raja Karang bahkan tidak percaya, tetapi hingga saat ini, situasi saat ini tidak dapat diabaikan oleh Raja Karang. Kalian, lebih baik pulang saja. Setelah menghela napas panjang, Raja Karang merasa sedih dan sedih di dalam hatinya. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, lebih baik pergi cepat dan membuat rencana lebih awal daripada tinggal di sini. Setelah Suling, Ao Bingqian dan Chi Biking meninggalkan makam orang kuat di alam bijak, kekuatan mereka cukup untuk mengancam seluruh dunia bawah laut. Setelah mendengar kata-kata tulus dari Raja Karang, mereka semua tampak jelek. Meskipun kekuatan mereka tidak buruk, mereka masih jauh lebih rendah daripada Suling. Jika Suling adalah satu-satunya sebelumnya, mereka mungkin dapat mengalahkan Suling dengan pertarungan roda. Tetapi sekarang, Suling memiliki bantuan Ao Bingqian dan Chi Biking. Tidak mungkin untuk menghancurkan Suling lagi. Bagaimanapun, kekuatan 3 seniman bela diri di alam dewa telah melampaui batas yang dapat dibayangkan oleh banyak seniman bela diri. Hei, aku khawatir aku hanya bisa melihat Suling pergi. Itu adalah makam orang kuat di alam bijak. Ada banyak harta karun di dalamnya. Sayangnya, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ya, Suling, mereka benar-benar terlalu hina dan tidak tahu malu. Ada banyak harta karun yang ditinggalkan oleh orang bijak yang kuat. Sungguh menjijikkan bahwa mereka bertiga ingin memonopoli dan bahkan tidak ingin memberi kita bagian. Kalau tidak, mari kita tindak lanjuti dengan diam-diam. Bagaimanapun, mereka bertiga sudah pergi jauh sekarang. Tiba-tiba, seorang prajurit menyarankan. Semua orang tercengang dan menatap seniman bela diri yang mengusulkan untuk menindaklanjuti. Kemudian mereka semua sedih dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Kau benar, bahkan jika kita menindaklanjutinya, selama kita tidak bersaing dengan mereka bertiga, kita bisa mengambil beberapa harta karun yang tersisa. Kau tahu, itu adalah makam orang kuat di alam bijak. Ada banyak harta karun di dalamnya. Aku benar-benar tidak percaya mereka bertiga bisa mengambil sisanya. Itu benar. Selama kita tidak memiliki konflik lain dengan mereka bertiga dan hanya mengambil kebocorannya, tidak akan ada masalah. Setelah percakapan, banyak seniman bela diri menyadari bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan sebagian darinya, meskipun itu mungkin sisa, tetapi itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah percakapan, semua orang menjadi bersemangat dan bergegas pergi dari kerajaan Karang, mencoba melacak kepergian Suling. Ketika semua orang pergi,
Raja Karang menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu kapan mereka akan mati. Kemudian Raja Karang membawa orang-orang kembali ke istana. Putri Linglong telah lama menunggu Raja Karang di istana. Ketika dia melihat Raja Karang kembali dengan frustrasi, Putri Linglong sedikit mengernyit dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Sudah berakhir." "Ya, sudah berakhir, Kerajaan Karang. Sudah berakhir sepenuhnya." Raja Karang mengangguk, duduk di tanah dan berkata dengan tak berdaya, "Dunia bawah laut ini benar-benar harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Siapa yang mengira bahwa ada dua dewa dan seni bela diri selain Raja Paus, dan mereka sangat tersembunyi. Begitu mereka menembak, mereka langsung membunuh Raja Paus. Sekarang, situasi di dunia bawah laut semuanya kacau." "Ya," mendengarkan deskripsi Raja Karang yang menyayat hati, Putri Linglong menjawab. Di matanya yang bergerak dan indah, dia menyeka beberapa warna dingin. Pada saat ini, Putri Linglong menatap lurus ke depan. Matanya berangsur-angsur mendingin dan menjadi sangat tajam. "Aku akan menyelesaikan semua ini." "Apa?" Raja Karang terkejut dan tampak terkejut. Dia menatap Putri Linglong dengan heran dan berkata dengan heran, "Linglong, apa yang ingin kamu lakukan?" "Semuanya berawal karena aku, jadi aku akan mengakhirinya. Suling, aku sendiri yang menyelamatkannya di Coral Bay. Aku akan mengirim jasadnya kembali ke Coral Bay." Mata Putri Linglong sedingin es, suaranya dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. "Kamu." Raja Karang tertegun dan buru-buru berkata, "Linglong, jangan lakukan hal bodoh. Suling adalah pejuang yang kuat di alam dewa. Bahkan Raja Paus bukanlah lawannya. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Jangan mati." Namun, Putri Linglong mengabaikan apa yang dikatakan Raja Karang dan telah mengambil keputusan dan meninggalkan istana. Kerajaan Karang secara langsung Putri Linglong pergi. Dia begitu bertekad sehingga dia tidak menoleh ke belakang. Raja Karang awalnya ingin menghentikan Putri Linglong, tetapi melihat mata Putri Linglong begitu tegas, dia segera mengerti bahwa tidak ada artinya menghentikan Putri Linglong. Hanya mendukung. Meskipun Putri Linglong jauh lebih lemah daripada Suling, dalam pandangan Raja Karang, orang yang memiliki peluang terbaik untuk membunuh Suling di seluruh dunia bawah laut pastilah Putri Linglong. Karena, mengertilah, di dunia bawah laut, Putri Linglong paling mengenal Suling. Dia tahu kelemahan Suling dengan sangat baik. Selain itu, es 10.000 tahun yang dibekukan dalam tubuh Suling dengan bubuk pembunuh abadi yang sangat beracun juga dipadatkan oleh Putri Linglong. Dengan kata lain, hanya Putri Linglong yang tahu cara mempercepat pencairan Wanian Xuanbing. "Linglong, masa depan dunia bawah laut dan masa depan Kerajaan Karang bergantung padamu. Bunuh Suling, selamatkan situasi dunia bawah laut yang bergejolak dan Kerajaan Karang yang akan jatuh ke air dalam." Raja Karang berdoa dalam hatinya bahwa sekarang satu-satunya hal yang dapat membalikkan keadaan dunia bawah laut adalah Putri Linglong. Selama dia dapat membunuh Suling, dunia bawah laut akan kembali ke wujud aslinya. Namun jika Suling tidak dapat dibunuh, dunia bawah laut akan menjadi kacau dan kedamaian sebelumnya tidak akan pernah kembali. Suling menuntun Ao Bingqian dan Qi Biqing ke pusaran laut dalam menurut misin tentang lokasi makam orang kuat di alam bijak yang diceritakan oleh Raja Hiu sebelum dia meninggal. Pusaran ini tidak mencapai dasar. Bahkan jika Suling memiliki persepsi yang kuat, dia tidak dapat menembus pusaran itu dengan persepsi, dan tidak dapat melihat apa yang ada di kedalaman pusaran itu. Seharusnya di sini, Suling menunjuk ke pusaran laut dalam dengan radius 20 meter di depannya. Air di sekitarnya berkumpul menuju pusaran itu. Makhluk-makhluk yang mengambang di dunia bawah laut sama sekali tidak berani mendekati sini, karena takut ditelan oleh pusaran laut dalam itu. Melihat pusaran laut dalam yang tak berdasar itu, Ao Bingqian dan Qi Biqing tercengang. Mereka harus mengakui bahwa mereka pernah ke sini. Ya, pusaran itu tidak terduga. Baik Ao Bingqian maupun Qi Biqing, sebagai kelompok prajurit pertama di dunia bawah laut, tentu saja tahu tempat ini. Itu bisa dianggap sebagai pemandangan aneh di dunia bawah laut, tetapi lebih dari itu, mereka semakin tahu dengan jelas bahwa tidak mungkin ada makam orang kuat di alam bijak di pusaran ini. Alasannya sederhana, pusaran ini adalah pusaran laut dalam. Bagian bawah pusaran memiliki gaya putar super dan dapat menghancurkan segalanya. Bahkan jika prajurit itu memasuki pusaran laut dalam, dia mungkin langsung terkoyak dan hancur. Pusaran ini, seperti tornado di daratan, memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Jika Anda memasukinya dengan santai,
Anda akan mati. Suling, apakah kamu yakin itu ada di sini? Ao Bingqian mengerutkan kening. Meskipun dia tidak sekuat Suling, dia masih harus menanyai Suling saat ini, karena siapa yang bisa menjamin apakah Suling berbohong dan ingin menipu dia dan Chi Biking ke pusaran laut dalam untuk mati. Ya, menurut Raja Hiu, makam orang bijak ada di dasar pusaran laut dalam. Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Dia tahu bahwa Ao Bingqian curiga bahwa dia berbohong, tetapi dia memiliki hati nurani yang bersih dan berkata dengan suara yang dalam. Suling, pusaran ini tidak terduga. Jika kamu memasukinya dengan gegabah, kamu mungkin tidak punya tulang. Chi Biking telah menemukan pusaran laut dalam ini, jadi dia tahu kekuatan pusaran ini. Saya khawatir tidak sulit untuk menghancurkan seniman bela diri dewa sejati. Chi Biking benar. Suling, pikirkan lagi. Apakah di sini? Kata Ao Bingqian dengan suara yang dalam. Meskipun Suling berulang kali menekankan bahwa makam orang bijak dan berkuasa ada di sini, dia tetap bersikap skeptis. Kekuatan sobek pusaran laut dalam ini dapat dilihat oleh semua orang. Jika seorang pejuang memasukinya sesuka hati, dia pasti akan mati. Dalam hal ini, Suling juga dengan tegas mengatakan bahwa disinilah letak makamnya. Siapa yang akan percaya? Ao Bingqian tidak ingin mati secepat ini. Namun, ketika Ao Bingqian dan Chi Biking terus-menerus curiga terhadap Suling, Suling hanya mengangkat kepalanya sedikit dan menatap mereka dengan jijik. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia melompat ke pusaran laut dalam. Munculnya pusaran laut dalam mirip dengan tornado di daratan, karena tekanan di pusatnya jauh lebih kecil daripada tekanan di sekitarnya, yang menyebabkan air di sekitarnya mengalir deras ke pusat, dan kemudian membentuk pusaran. Seperti pusaran ini, selain memiliki daya hisap super, ia juga memiliki daya rusak super dan kemampuan merobek dan menghancurkan super. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak makhluk bawah laut di dunia bawah laut telah menemukan pusaran laut dalam ini, tetapi mereka tidak berani melangkah ke dalamnya sama sekali. Ao Bingqian dan Chi Biking selalu menyadari bahwa memasuki bidang yang tidak diketahui dengan gegabah sama saja dengan kematian. Namun sekarang, Suling menanggung beban, hampir tanpa berpikir, langsung melompat ke pusaran laut dalam, yang tidak diragukan lagi membuat mereka putus asa. Gila, orang ini benar-benar gila. Dia benar-benar gila. Dia tidak tahu apa-apa tentang pusaran laut dalam dan berani melompat masuk. Bukankah dia benar-benar takut mati? Ao Bingqian berdiri di kejauhan dan melihat pusaran air laut dalam yang berputar liar dan menelan semua yang ada di sekitarnya. Dia terkejut. Pada saat yang sama, dia juga memarahi Suling. Dia berani bertindak gegabah tanpa pengertian. Itu seperti mati. Hehe, benar-benar gila. Chi Biking menatap pusaran air laut dalam di depannya dengan penuh penghargaan. Dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya yang cantik. Kemudian Chi Biking menatap Ao Bingqian dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa?" Dia sudah melompat lebih dulu. Tidak berani. Suling melakukan ini tidak ada bedanya dengan mati. Oke. Dia sama sekali tidak siap. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia baru saja melakukannya. Dia gila. Dia gila. Apakah kamu masih ingin aku menjadi gila bersamanya? Ao Bingqian menatap dingin ke arah Chi Biking dan memarahi. Tidak diragukan lagi, dalam pandangan Ao Bingqian, Sulinggang baru saja melompat ke pusaran air laut dalam. Dia pasti telah hancur dan tidak akan pernah hidup. Chi Biking membujuknya untuk ikut masuk. Bukankah itu membujuknya untuk mati? Oh, tampaknya kau jauh lebih lemah dari Suling tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam keberanian. Chi Biking mencibir dengan nada menghina. Kemudian, Chi Biking menatap dingin ke arah Ao Bingqian. Ia mengikuti Suling dan melompat langsung ke pusaran laut dalam. Jejaknya langsung tertelan dalam air laut yang berputar. Pada saat ini, hanya Ao Bingqian yang benar-benar terpana. Bahkan Chi Biking, seorang wanita, memiliki keberanian untuk melompat masuk. Sekarang, hanya dia yang tidak memiliki keberanian untuk melompat ke dalamnya. Ini adalah penghinaan besar bagi pria seperti dia. Sial, dua orang gila, apa yang berani kalian lakukan? Jika aku tidak berani, bukankah itu pengecut? Ao Bingqian memarahi dengan marah. Meskipun ia mengatakan tidak mau, ia tidak punya pilihan selain melompat bersama Chi Biking dan ditelan oleh air laut yang berputar cepat. Suling, Ao Bingqian, dan Chi Biking semuanya melompat ke pusaran laut dalam dan menghilang sepenuhnya. Saat ini, pada jarak beberapa kilometer, semua seniman bela diri itu diam-diam menghindar.
Baru setelah melihat mereka bertiga menghilang sepenuhnya, mereka berani muncul di depan umum. Pusaran laut dalam itu memang terlalu besar, dengan radius 20 meter. Itu adalah pusaran yang mengerikan. Itu telah ada di dunia bawah laut untuk waktu yang lama. Sayangnya, tidak ada yang berani memasukinya karena takut. Namun sekarang, ketiga suling langsung melompat ke pusaran laut dalam, yang berdampak besar pada para seniman bela diri yang berkumpul untuk mengintip. Itu pusaran laut dalam. Seorang prajurit jatuh sebelumnya dan mati tanpa seluruh tubuh. Suling mengatakan bahwa lokasi makam orang kuat di alam bijak sebenarnya ada di sini. Bukankah dia sengaja berbohong? Siapa yang tahu? Namun sekarang Suling telah melompat ke dalamnya sendiri. Jika itu bohong, aku khawatir dia tidak bisa lolos dari kematian. Ya, sepertinya di pusaran laut dalam ini, mungkin benar-benar ada makam orang bijak dan yang kuat. Jika makam orang kuat di alam orang bijak benar-benar ada di pusaran laut dalam, itu hanya menjelaskan mengapa tidak ada yang menemukan makam orang kuat di alam orang bijak sebelumnya. Pusaran laut dalam, seni bela diri biasa, benar-benar tidak berani memasukinya. Pada saat ini, hampir semua seniman bela diri yang dikejar dari kerajaan Karang berdebat dengan sengit. Mereka datang jauh-jauh ke pusaran laut dalam di sepanjang rute Suling dan yang lainnya. Begitu mereka tiba, mereka melihat Suling dan yang lainnya melompat turun. Itu benar-benar sangat mengejutkan. Bagaimanapun, pusaran laut dalam selalu terkenal dengan bahayanya. Apa yang harus kita lakukan? Prajurit itu diam-diam menyebutkannya. Omong kosong. Tentu saja, kita masuk bersama. Kalau tidak, kita tetap tidak akan memiliki akses ke makam orang bijak dan yang kuat. Benar, kekayaan dan kehormatan sedang dalam bahaya. Meskipun pusaran laut dalam sangat berbahaya dan telah menghancurkan banyak seniman bela diri, Anda tidak bisa mendapatkan harimau tanpa memasuki sarang harimau. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko, Anda tidak memenuhi syarat untuk memengaruhi seni bela diri yang paling kuat, apalagi mendapatkan harta karun di makam orang-orang kuat di tanah orang bijak. Para pejuang lainnya saling memandang beberapa kali. Mereka bersemangat dan berdebat dengan sengit. Kemudian, banyak seniman bela diri, sekitar lebih dari 2.000 orang, semuanya bergegas ke pusaran laut dalam. Pusaran laut dalam yang besar menelan semua prajurit ini dalam sekejap. Daya hisap dan daya hancur yang super langsung mencabik-cabik beberapa prajurit yang lemah. Pup-pup, beberapa kali, tubuh para prajurit lemah itu langsung terkoyak oleh kekuatan penghancur yang besar, seluruh tubuh meledak terbuka, darah berceceran di mana-mana dan mewarnai laut menjadi merah. Sesaat kemudian, di pusaran laut dalam, warna darah naik perlahan, yang sangat menakutkan. Setelah melompat ke pusaran laut dalam, Suling merasakan hisapan dan kekuatan penghancur yang mengerikan. Kekuatan besar itu mencabik-cabik tubuhnya dengan gila-gilaan, mencoba mencabik-cabik tubuhnya. Namun, tubuh Suling meledak, dan garis-garis susunan pada tulangnya memancarkan cahaya keemasan yang terang. Dia meningkatkan kekuatan fisiknya, melepaskan kekuatannya secara ekstrim, menahan kekuatan penghancur yang besar dari pusaran laut dalam, dan menghindari terkoyak oleh pusaran itu. Kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Suling. Sampai saat itu, Suling mengerti kekuatan macam apa yang dimiliki pusaran laut dalam dengan radius 20 meter itu. Tidak heran Ao Bingqian dan Chi Biking tidak berani masuk. Dengan daya tarik dan daya hancur yang begitu besar, aku khawatir. Prajurit di alam dewa sejati mungkin terbunuh jika dia memasukinya. Ini hanya ujian pertama sebelum memasuki makam orang kuat di alam bijak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak heran Raja Hiu hanya mendapat tulang bijak. Saat itu, tubuh Suling terkoyak oleh pusaran besar itu. Wajah Suling tiba-tiba menunjukkan warna yang buruk dan tampak sangat bermartabat. Dia bisa merasakan bumi yang berputar di sekitarnya, serta perlawanan dari kekuatan internal dan kekuatan pusarannya. Suling tidak ragu bahwa jika kekuatannya tidak cukup kuat, dia akan terkoyak dan hancur sejak lama. Seiring berjalannya waktu, Suling kehilangan rasa waktu karena pusaran laut dalam yang berputar-putar. Tanpa sadar, dia membuka matanya dan melihat ke dasar pusaran laut dalam. Baru kemudian dia melihat dengan jelas bahwa dasar pusaran laut dalam dengan radius 20 meter itu hanyalah sebuah lubang. Lubang itu sangat kecil, dengan radius sekitar setengah meter, yang dapat menampung satu orang. Sejumlah besar air laut berputar di sekitar lubang itu. Tampaknya alasan sebenarnya terbentuknya pusaran ini bukan karena tekanan internal dan eksternal yang berbeda,
tetapi karena lubang kecil ini. Suling menatap lubang kecil itu dan mengerutkan kening. Alasan terbentuknya pusaran itu secara langsung menentukan pentingnya pusaran laut dalam. Jika pusaran itu terbentuk secara alami, Suling tentu tidak dapat mempercayai bahwa makam orang bijak dan kuat akan ada di sini. Namun, sekarang, pusaran laut dalam ini jelas disebabkan oleh faktor manusia. Aneh. Lihai terbentuk karena datangnya berbagai zaman. Dengan kata lain, baru setahun sejak kemunculannya. Namun, makam orang bijak dan kuat telah ada selama puluhan ribu tahun, namun pusaran air laut dalam itu terbentuk karena faktor manusia. Apa masalahnya? Suling terombang-ambing oleh lautan, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak menghalangi pemikiran rasionalnya. Ia semakin bertanya-tanya mengapa ada pusaran yang dibentuk oleh faktor manusia di sini, yang digunakan untuk menutupi makam seorang bijak. Apakah pusaran air ini dibentuk oleh orang bijak dan orang kuat dengan metode rahasia, dengan sengaja menyembunyikan mata dan telinga orang-orang dan menutupi makam tersebut? Namun segera, Suling menyangkal pandangannya dan berkata dengan suara yang dalam, dulu itu adalah gurun. Saya pikir makam orang bijak itu dikubur di gurun sebelumnya. Setelah datangnya zaman, gurun menjadi lihai, yang menyebabkan makam tersebut memasuki lihai, dan pintu masuk makam tersebut membentuk pusaran laut dalam ini untuk menyembunyikan telinga dan mata orang-orang. Suling tampak sangat serius. Ia semakin dapat merasakan betapa kuatnya seorang bijak dan seniman bela diri. Bahkan jika ia terpisah selama ribuan tahun, ia masih dapat memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan mengguncang kekuatan langit. Seperti makam orang bijak dan sakti ini, di pintu masuknya saja sudah bisa terbentuk pusaran air laut dalam dengan radius 20 meter sebagai penghalang tersembunyi, yang cukup membuktikan betapa hebatnya pemilik makam tersebut. Ledakan. Detik berikutnya, tubuh Suling menghantam lubang dengan radius hanya setengah meter, lalu, Zila langsung menembus lubang dan masuk ke dalam lubang. Setelah itu, Chi Biking yang merasakan otaknya berputar juga sampai ke atas lubang dan jatuh ke dalam lubang dengan suara ledakan. Ao Bingqian juga ikut jatuh ke dalam lubang. Setelah Suling jatuh ke dalam lubang, dia segera membuka tulang gelap pohon surga di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Dia tidak yakin apa yang ada di dalam lubang itu. Ledakan. Hampir setelah Suling membuka tulang gelap pohon surga di tubuhnya, Suling jatuh dengan keras di atas bangunan berbentuk piramida emas terbalik. Rasa sakit yang menusuk akibat jatuh itu membuat Suling merasa seolah-olah otot dan tulangnya hancur berkeping-keping. Ada beberapa benang darah di sudut mulutnya. Dia menyeka darah dengan tangannya dan menyingkirkan tulang-tulang gelap pohon surga. Suling tahu betul bahwa jika dia tidak dilindungi oleh tulang-tulang gelap pohon surga tadi, aku khawatir dia akan benar-benar hancur. Suling berdiri perlahan dan menatap bangunan piramida terbalik di bawah kakinya dan semua yang ada di depannya. Dia terkejut, apa ini? Apa ini? Mengapa begitu unik? Tidak diragukan lagi, Suling terkejut ketika dia tiba-tiba melihat semua yang ada di depannya, karena dia belum pernah melihat apapun di sini. Piramida terbalik, seperti piramida terbalik, melayang di udara, tanpa ada apapun di sekitarnya. Satu-satunya tempat yang dapat Anda lihat adalah altar 8 trigram yang menghadap ke puncak piramida yang tajam. Struktur altar tersebut sangat unik. Posisi sentralnya adalah gosip yin-yang, langit dan bumi. Di sekitar altar, ada cairan perak yang mengalir. Suling mengerutkan kening, berdiri di piramida terbalik, tampak sangat bermartabat, dan menatap serius ke altar tepat di bawahnya. Saya mengikuti pusaran ke sini, dan sejumlah besar air mengalir ke sini, tetapi mengapa? Tidak diragukan lagi, Suling telah melihat segala sesuatu di sekitarnya, tetapi dia tidak melihat aliran air. Dia hanya melihat piramida terbalik dan altar. Tidak ada yang lain. Apakah pusaran itu hanya ilusi? Suling bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat lubang tempat dia baru saja jatuh. Saat ini, lubang itu masih ada, tetapi tidak ada air yang mengalir turun. Ketika Suling memikirkan masalah ini, terdengar suara keras, dan Chi Biking serta Ao Bingqian yang melompat ke pusaran jatuh di samping Suling. Chi Biking dan Ao Bingqian tidak seberuntung Suling. Setelah mereka jatuh ke tanah, tubuh mereka memantul dan memuntahkan darah dari mulut mereka. Ao Bingqian, khususnya, benar-benar menderita. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara, klik, seperti patah. Ao Bingqian tiba-tiba terbangun dari tanah. Setelah merasakan sensasi,
dia dengan cepat melindungi pinggangnya dengan tangannya. Wajahnya sangat ganas. Dia menyeka beberapa warna jelek di wajahnya dan berteriak, "Ginjalku, ginjalku. Berapa banyak ginjal babi yang harus kau makan untuk menebusnya?" Chi Biking juga sangat kesakitan, tetapi dia jauh lebih baik daripada Ao Bingqian. Karena tubuhnya adalah kerang, lapisan pakaian di permukaan tubuhnya terlihat sangat bening dan lemah, tetapi sebenarnya sangat keras. Bahkan harta karun yang paling kuat pun tidak dapat menembus permukaan tubuhnya. Ini adalah harta karun Chi Biking. Prajurit biasa tidak mengetahuinya sama sekali. Oleh karena itu, ada lapisan pakaian di permukaan tubuh, yaitu cangkang kerang, yang dengan sempurna menahan benturan keras saat terjatuh. Kalau tidak, Chi Biking mungkin tidak jauh lebih baik dari Ao Bingqian. Mendengar tangisan Ao Bingqian yang memilukan, Chi Biking melirik Ao Bingqian dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Oh, kamu belum pernah menikah, bahkan jika ginjalmu terluka. Apakah kamu mendiskriminasi aku?" Ao Bingqian tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap Chi Biking dalam-dalam dan bertanya, "Ya, benar." Chi Biking mengangguk dengan tenang. Dia sudah lama mendengar tentang Ao Bingqian. Meskipun Ao Bingqian selalu menjalani kehidupan yang sederhana, pada akhirnya, Ao Bingqian adalah seorang seniman bela diri di alam surga dan dewa. Dia memiliki karakteristik unik di alam surga dan dewa. Kultivasi alamnya tidak terlihat oleh seniman bela diri biasa dan pandai bersembunyi. "Su Ling, cepat bantu aku menilai. Wanita ini membenci orang yang tidak memiliki objek. Bukankah itu berarti kamu juga membenci mereka?" Ao Bingqian memegangi pinggangnya dan mendengus dingin. Dengan ekspresi kekurangan ginjal, dia mendatangi Su Ling dan berkata dengan cepat, "Dia tidak meremehkanku. Aku sudah menikah dan putriku berusia 1 tahun." Su Ling melirik Ao Bingqian. Ao Bingqian sangat suka berpura-pura dipaksa. Ketika dia berada di kerajaan Karang, dia suka berpura-pura dipaksa. Sekarang ketika dia datang ke makam orang kuat di alam bijak, dia tidak tahu bagaimana situasinya, apalagi apakah dia bisa pergi hidup-hidup. Dia berani membuat lelucon serius di sini. Harus kukatakan, tidak heran Ao Bingqian telah melangkah ke alam dewa untuk waktu yang lama. Pria ini adalah pemuda optimis yang tidak punya hati, tidak punya paru-paru, tidak punya rasa sakit atau bencana. Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Ao Bingqian tercengang. Kata-kata Su Ling menyebabkan 10.000 serangan kritis padanya. Saat ini, pinggang Ao Bingqian tidak lagi sakit, dan bahkan hatinya tidak lagi dingin. Tidak, dia sudah merasa tercekik. Ya, Su Ling mencekiknya sampai mati dan membuatnya tidak bisa berkata-kata. "Putriku berusia 1 tahun. Ao Bingqian tersenyum tak berdaya. "Su Ling, mungkin kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi ayah mertuaku. Pada saat itu, kamu akan berbakti padamu." Su Ling terlalu malas untuk berbicara dengan Ao Bingqian. Pria ini benar-benar tidak serius. Chi Biking tercengang ketika dia mendengar bahwa Su Ling telah menikah dan memiliki seorang putri berusia 1 tahun. Bagaimanapun, Su Ling tampak seperti baru berusia 18 tahun. Karena keluarga bahagia, mengapa terus mengambil risiko? Chi Biking menatap Su Ling dengan serius dan berkata dengan rasa ingin tahu. "Hehe, tidak banyak alasan. Jika kamu ingin mengambil risiko, kamu harus mengambil risiko." Su Ling tersenyum beberapa kali. Sulit untuk menyembunyikan kesedihan dan ketidakberdayaannya. Pada awalnya, dia hampir mati dalam pertempuran dengan Bai Yujing. Jika Su Qin tidak muncul dari atas dan mengeluarkan harta karun keluarga Phoenix untuk menyelamatkannya, aku khawatir dia benar-benar akan mati. Su Ling tidak tahu apa artinya Su Qin mendapatkan harta karun keluarga Phoenix, tetapi Su Ling dapat menebak bahwa Su Qin pasti telah menandatangani beberapa perjanjian atau kesepakatan misterius dengan kepala keluarga Phoenix. Selain itu, Su Ling tidak meragukan apa yang dikatakan Bai Yujing, perjanjian misterius itu seharusnya membiarkan Su Qin menikahi Bai Yujing. Setelah memikirkan hal ini, Su Ling merasakan sedikit rasa sakit dan perasaan campur aduk. Untuk sesaat, dia sangat tidak berdaya. Meskipun Chi Biking telah berubah menjadi kerang, setidaknya dia juga seorang pejuang di alam dewa. Dia memiliki pikiran dan perasaan manusia. Chi Biking dapat dengan jelas merasakan rasa sakit yang memilukan dan sulit disembunyikan Su Ling saat ini. "Masa lalu telah berlalu bersama angin," kata Chi Biking. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dari Su Ling, menatap altar di kakinya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa pendapatmu tentang altar ini? Ini jelas makam orang bijak dan orang bijak.
Tidak diragukan lagi bahwa pintu masuk makam ada di sini. Namun, tidak diketahui. Sebelum Suling dapat berbicara, Ao Bingqian menangkap kata-kata itu dan berkata dengan serius. Suling sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Chi Biking dan Ao Bingqian. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dan berkata, ya, ini memang makam orang kuat di alam bijak. Mengenai pintu masuk ke makam, itu seharusnya berada di altar di bawah kaki kita. Altar ini dilengkapi dengan gosip langit dan bumi serta berkah susunan yang kuat. Jika Anda bahkan tidak dapat menghancurkan susunan ini, hampir mustahil untuk memasuki makam. Bagaimana cara menghancurkan susunan ini? Chi Biking memiliki cara yang luar biasa. Tidak peduli susunan macam apa itu, orang bijak dan kuat telah meninggal selama puluhan ribu tahun. Apakah susunan yang dia tinggalkan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas? Meskipun pusaran laut dalam itu kuat, itu tidak menyakiti kita sama sekali. Ao Bingqian mendengus dingin dan berteriak, pergilah, turunlah langsung dan biarkan aku melihatnya. Apa misteri altar ini? Ketika Yu jatuh, Ao Bingqian langsung melompat dari piramida terbalik dan melompat ke arah altar. Melihat Ao Bingqian melompat turun, Suling buru-buru berteriak, berhenti, jangan mati. Formasi ini adalah formasi pembunuh. Jangan katakan kau seorang pejuang di alam dewa. Bahkan jika seorang pejuang di alam dewa datang ke sini, dia akan mati. Kaki kanan Ao Bingqian baru saja melangkah keluar saat mendengar apa yang dikatakan Suling. Seluruh tubuhnya langsung gemetar. Dia segera menghentikan langkahnya dan tidak berani melangkah maju setengah langkah lagi. Sial, kalau kamu tidak mengatakannya lebih awal, aku hampir saja bereinkarnasi. Ekspresi marah Ao Bingqian bisa dikatakan seperti sisa hidupnya. Dia tidak bisa menahan napas dan menatap Suling. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah 10.000 tahun, susunan pembunuh yang diatur oleh orang kuat di wilayah orang bijak tidak dapat membunuhmu? Suling mendengus dingin. Ao Bingqian masih terlalu gegabah. Jika Suling tidak menghentikan Ao Bingqian tepat waktu, aku khawatir Ao Bingqian benar-benar akan terbunuh oleh susunan pembunuh berkah di altar. Namun, jangan menganggap Suling terlalu baik. Dia menyelamatkan Ao Bingqian bukan karena Ao Bingqian adalah rekannya, tetapi karena Ao Bingqian sangat berguna. Setidaknya itu juga merupakan makam orang bijak dan orang kuat. Ada banyak organ dalam yang tak terhitung jumlahnya. Altar itu diatur menurut 8 diagram langit dan bumi. Dengan pengetahuan dan pemahaman Suling tentang susunan pertempuran, tidak sulit untuk melihat bahwa ada susunan pembunuh di altar. Saya khawatir hanya Ao Bingqian, seorang pria yang sembrono, yang akan jatuh ke dalam susunan pembunuh yang lugas ini. Jika Ao Bingqian benar-benar dibiarkan jatuh ke dalam susunan pembunuh dan mati, siapa yang harus mati dan menjelajahi jalannya jika terjadi mekanisme yang lebih sulit? Inilah yang dipikirkan Suling. Sebagai orang seni bela diri di alam dewa, perlu berhati-hati terhadap rekan-rekannya, terutama mereka yang tidak memiliki persahabatan seumur hidup. Baik Ao Bingqian atau Chi Biking, bagi Suling, mereka sekarang adalah rekan, tetapi selanjutnya, setelah makam orang kuat di alam bijak digali, saya khawatir mereka akan berbalik melawan Suling dan secara langsung menjadi ancaman terbesar bagi Suling. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Suling sedikit mengernyit, menatap Ao Bingqian dengan dingin, dan memarahi, jika kamu begitu sembrono lagi, bahkan yang kuat di wilayah Shenwang tidak akan menyelamatkanmu. Ini adalah makam orang kuat di wilayah bijak, dan pembunuh yang kuat sedang menunggu di mana-mana. Jangan mati. Ao Bingqian terdiam. Sulinglah yang menyelamatkannya tadi. Saat ini, dia dimarahi oleh Suling. Dia hanya bisa mendengarkan dan tidak berani membantah. Lagi pula, seperti yang dikatakan Suling, ada 4 pembunuhan di sini. Jika kamu ceroboh, kamu mungkin mati di sini. Kita tidak bisa menonton di sini dan tidak melakukan apa-apa, kan? Tanya Ao Bingqian. Kalian berdua tinggallah di sini dan aku akan hancur. Suling menatap Ao Bingqian dan Chi Biking dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, ada seniman bela diri lain yang datang. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Ao Bingqian tercengang. Meskipun dia adalah seorang pejuang di alam dewa, dia tidak dapat dibandingkan dengan Suling dalam hal persepsi. Oleh karena itu, Ao Bingqian tidak tahu bahwa seniman bela diri lainnya baru saja mengikuti dan melompat ke pusaran laut dalam. Namun setelah mendengar peringatan Suling, mata Ao Bingqian tiba-tiba tenggelam, dan wajahnya berlumuran beberapa warna ganas. Dia berkata dengan serius,
Sepertinya orang-orang itu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mereka bahkan dapat berpikir untuk mengikuti ke sini. Mereka mencari kematian. Kamu berkonsentrasi untuk menghancurkan susunan itu. Cibiking dan aku akan membunuh siapapun yang datang ke sini. Ao Bingqian berkata dengan suara kejam. Cibiking tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Sebenarnya, dia sedang dalam suasana hati dengan Su Ling saat ini, dan tidak menyadari bahwa seniman bela diri lainnya mengikuti. Ini membuatnya lebih memperhatikan Su Ling. Sepertinya setelah membuka makam orang kuat di alam bijak, kita masih harus menemukan cara untuk membunuh Su Ling. Cibiking sedikit menyipitkan matanya. Semakin kuat Su Ling yang ditunjukkan, semakin berbahaya pula yang dirasakan Cibiking, yang meningkatkan hasrat membunuh Cibiking. Lagi pula, begitu makam orang kuat di alam bijak dibuka, yang mereka hadapi saat itu adalah harta tak terbatas, yang ditinggalkan oleh para pejuang di alam bijak. Itu bisa disebut harta yang mengguncang dunia. Bahkan mungkin ada harta spiritual surga dan bumi serta harta orang bijak. Menghadapi harta yang begitu berharga dan begitu banyak, tidak seorang pun akan tidak bersemangat. Kekuatan Su Ling sedikit lebih kuat dari Cibiking dan Ao Bingqian, yang menjadi ancaman bagi Cibiking dan Ao Bingqian. Oleh karena itu, Cibiking telah mulai merencanakan dan harus menemukan cara untuk membunuh Su Ling. Apa yang dipikirkan Cibiking bukanlah pikiran Ao Bingqian. Bagaimanapun juga, Su Ling adalah seorang pejuang manusia, dan dia sangat kuat dan agresif. Bahkan jika dia sangat diracuni dan terluka parah, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Ini menjadi ancaman besar bagi Ao Bingqian. Begitu makam orang bijak dan orang kuat digali, Su Ling akan menjadi ancaman terbesar saat itu. Jika ingin membunuh Su Ling, sebaiknya rencanakan sejak dini. Namun, Su Ling juga tahu apa yang dipikirkan Cibiking dan Ao Bingqian. Ketiganya memilih untuk menjelajahi makam orang kuat di alam orang bijak bersama-sama, yang merupakan cara untuk meminimalkan risiko. Namun, saat makam itu digali, ketiganya pasti akan saling bermusuhan. Praktik memasak anjing mati kelinci telah benar sepanjang zaman. Oleh karena itu, Su Ling selalu waspada terhadap Cibiking dan Ao Bingqian. Selama mereka benar-benar berani melawannya, dia akan membunuh mereka tanpa ragu. Memikirkan hal ini dalam hatinya, Su Ling melompat turun dari piramida terbalik. Sebelum kaki Su Ling menginjak altar yang berlumuran gosip langit dan bumi, dia hanya mendengar suara, zila, dan angin sepoi-sepoi bertiup di alis Su Ling. Menyadari angin, wajah Su Ling berubah drastis, seperti musuh besar. Seluruh orang itu langsung menyeramkan. Hampir tanpa berpikir, dia dengan cepat melepaskan tulang-tulang gelap pohon surga di tubuhnya dan melindungi tubuhnya dengan pohon biru. Benar saja, tulang-tulang gelap pohon surga baru saja terbuka, dan angin sepoi-sepoi jatuh di meiu milik Su Ling, diikuti oleh ledakan keras di depan meiu milik Su Ling. Angin sepoi-sepoi jauh lebih tajam daripada pisau dingin. Su Ling mengerutkan kening. Jika bukan karena perlindungan tulang gelap pohon surga, angin sepoi-sepoi tadi benar-benar dapat memotong kepala Su Ling. Berdiri di atas piramida terbalik, Cibiking dan Ao Bingqian semuanya tampak ketakutan dan tampak berwibawa. Mereka meragukan apakah Su Ling dapat menghancurkan susunan itu hidup-hidup. Ao Bingqian, khususnya, gemetar. Jika Su Ling tidak menghentikannya dari melompat tadi, aku khawatir dia sudah terkoyak. Ho ho, segera setelah angin sepoi-sepoi bertiup, terdengar suara lolongan angin kencang, menghantam permukaan tubuh Su Ling dengan ganas dan menghantam tulang gelap pohon surga. Sua-sua, banyak daun jatuh dari pohon surga. Tidak diragukan lagi, jika bukan karena perlindungan tulang-tulang gelap pohon surga, Su Ling benar-benar akan terkoyak oleh angin dingin yang tajam seperti pisau. Sesaat kemudian, dengan bunyi gedebuk, kaki Su Ling jatuh di atas altar. Angin kencang berhenti, dan 8 diagram langit dan bumi yang terukir di altar mulai berputar. Seiring berlalunya waktu, kecepatan rotasi gosip langit dan bumi menjadi semakin cepat. Su Ling mengerutkan kening, melihat semua ini di bawah kakinya, dan kemudian melihat piramida terbalik. Dia terkejut seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera berteriak, piramida terbalik ini adalah makam orang bijak dan orang kuat. Kalian berdua lompat turun dari sana.